kalau gue punya budget segitu dan gue harus beli mobil lagi untuk secondary car atau bahkan jadi mobil utama gue pasti beli mobil Eropa sih. Gue dulu pernah pakai E39, gue waktu itu pernah lari pakai tuh mobil 280. Kayak misalkan part mesin ya, lu turun mesin Starlet nih, lu nyari-nyari part, let's say kayak piston, ring seher, terus juga mungkin klep dan lain-lain, bener-bener selumayan itu harganya, bahkan bisa ngalahin mobil Eropa itu sendiri. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini teman-teman masih bareng Agri di bengkel Mamang Teknika nih. Gue lagi ada di bengkel Mamang Teknika. Ini Instagramnya dicantumin sama si Jack. Thank you Om Revo udah minjemin tempat nih. Buat konten gue masih Agri. Iya. Yoi, harusnya tutup nih. Yoi. Iya. Apa namanya? Jadi pembahasan kali ini banyak bro teman-teman yang anjir gue galau nih. Oke. Gue ada budget tahun ini, gue kudu beli mobil. Gimana caranya? Budget yang ada gue nggak mau ke ini, tujuan gue, fokus gue ke skip lagi, kepake ini dan itu. Gue mau beliin mobil, di duit keburu habis nih. Kalau gue diemin mulu di tabungan, yang ada gue gesek-gesek ATM, habis lagi. Kapan gue punya mobilnya? Tahun ini 2024 gue mau beli mobil. Tuh ada benernya tuh, sorry gue potong dikit. Sepengalaman gue sih memang seperti itu biasanya. Nah, untuk menentukan banyak kanan kiri bro. Berisik banget ya pinggir jalan ya. Mudah-mudahan suaranya masih aman. Banyak bisikan, lo udah ngambil Eropa udah paling bener, nyaman. Eropa mah lo ngomongin interior, nyaman, kedap dan lain-lain. Ada lagi bisikan, udahlah nggak usah macam-macam, ngambil tuh mobil Jepangan. Ya kan, di tongkrongan bingung nih, kanan nyaranin Jepangan, kiri nyaranin Eropa. Anjing mumet gue. Pengalaman referensi belum begitu banyak gitu ya. Preferensi teman-teman sekitar, sekitar bingung nih. Kita ngobrol ini tuh bro. Jadi antara Jepang dan Eropa gitu kan. Nah, katakanlah di average 50 jutaan, katakanlah ya. Oh, range-nya naik lagi nih. Yoi. Nah teman-teman, sekedar info, di video sebelumnya gue udah ngonten sama si Agri, ada ngobrolin mobil rekomendasi 30 juta. Nih thumbnailnya dicantumin sama si Jack. Lo harus tonton juga, itu obrolan seru banget. Nah bro, kembali ke laptop. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin beli mobil, bingung, mereka galau. Anjir, gue buat dipakai nongkrong nih, buat hari-hari, ya tipis-tipis bawa keluarga gitu kan. Bini, anak satu mungkin kan. Gue pengen mobil yang keren lah, anak muda gitu kan. Ganti-ganti pelek masih manis. Ya kan. Eropa apa Jepang ya? Kalau pertanyaannya kayak gitu, katakanlah budget di gocapan gitu loh. Iya. Nah itu gimana menurut lo? Eropa atau Jepang ya? Ya plus minus sebenarnya kan? Iya, kalau ngomongin ini sebenarnya topik yang rancu banget sih, karena plus minus dan tergantung ke kebutuhannya si buyer itu sendiri. Dia kebutuhannya untuk apa, maunya seperti apa. Cuma gue nggak bilang Eropa paling nyaman atau emang yang ternyaman, enggak. Mobil Jepang pun kayak let's say Corolla ini nih. Ini Corolla apa nih? Ini Corolla, kode bodinya AE111. AE111. Atau nickname-nya tuh All New Corolla. Kayak All New Corolla ini pun untuk ukuran mobil Jepang gue bisa bilang dia nyaman. Walaupun kalau lo compare ya tidak senyaman mobil Eropa ya, tetap beda. Dia pun nyaman, cuma kalau misalkan memang lo mau nyari taste yang beda, kenyamanan yang lebih, ya mungkin lo bisa pertimbangkan untuk beli mobil Eropa sih. Karena saat ini itu sering jadi perdebatan tuh. Kayak let's say dengan range harga yang sama nih, lo bisa dapat mobil Eropa ataupun Jepang. Pasti lo bakal sering denger nih, oh lo better ambil Jepang aja. Let's say dengan budget gocap nih, lo beli ini kek, Corolla kek, atau mungkin yang brand-brand lain lo bisa beli Honda-Hondaan kek.
kayak let's say Honda Vario atau Genio. Genio juga 50 kayak dapet yang rapi tuh. Rapi. Iya. Rapi. Ya lo better ambil yang Jepang deh, karena Wah banyak sih Jepang, gocap. Iya. Banyak pilihannya sih. Iya, pasti lo bakal sering dengar kayak gitu tuh. Kalau lo compare dua mobil ini ya, dan lo minta pendapat orang, pasti orang bakal banyak yang bilang, ya lo better Jepang lah, spare part murah, segala macam. Sebenarnya nggak 100% salah statement itu. Ada benernya. Cuma gue nggak bilang juga kalau 100% itu semua bener. Karena ya balik lagi ke kebutuhan dan mobil itu sendiri kayak Jepangnya apa, Eropanya apa nih. Gitu loh. Kalau Eropa di range segitu pun sebenarnya ada banyak tuh rekomendasinya tuh. Mungkin yang paling common ya, yang paling common dan anak muda sekarang lagi banyak nyari tuh. Budget-budget segitu, lu bisa dapet BMW E36, BMW E36 atau BMW E34 seri 5. Atau bisa juga kalau lo dapet yang semi-semi bahan kayak E39. Eropan tuh banyak banget. Belum lagi kalau lo ngomongin brand lain, lo bisa dapet Mercy dengan kode bodi 202 atau W202. Mungkin lo kalau gue sebutin nickname-nya bakal tahu, Cibo. Boxer ya? Iya, bukan. Cibo tuh nickname Cibo tuh sebenarnya dia lebih ke ini om. W202 yang mesinnya itu 1800 cc. Jadi dia ininya tuh C180. Orang tahun 90-an banyak yang ini jadi Cibo tuh nickname-nya. Oh iya. Tapi sebenarnya 202 itu nggak cuma ada Cibo doang atau C180 doang, dia ada C200, ada C230. Oh iya, ini ya Tiger. No, dia itu lebih muda lagi, jauh lebih muda. Oh, jauh lebih muda lagi. Iya. Tiger itu kan lebih tua dari Boxer kan. Yes. Tapi Boxer juga dapat sih. Iya. Boxer dapat banget, gocap mah. Dapat banget. Iya. Itu budget 50 harusnya sih lo udah bisa milih yang kondisi rada mendingan ya. Iya. Karena 40 pun dapat, bahkan 30 pun dapat. Tergantung spare apa tuh mobil, kondisinya kayak gimana. Oke. Tapi gini bro, sekarang kalau misalnya kan banyak banget kayaknya udah. Makanya gue kemarin sempat ngobrol sama si Iqbal, ada teman gue. Ya dia udah khatam lah menurut gue kalau ngomongin BMW ya. Iya. Mungkin buat orang-orang yang belum begitu paham, belum begitu tahu, sehingga image-nya tuh jadi kayak lu pelihara. Ini kita ngomongin BMW gitu ya, Eropa ya. Iya. Spesifik BMW. Wah, BMW tuh rewel sih dan lain sebagainya. Tapi kalau lu datang ke sumbernya dan lu dikasih tahu, nih yang bener tuh seperti ini perawatannya dan lain sebagainya. Ketika lu mulai pelihara mobilnya itu sehat, aman-aman aja sih. Karena gue saking penasarannya, santer di luar sana gitu bahwa BMW itu perawatannya ribet, lu akan pusing dan lain sebagainya. Karena nggak tahu Den. Oh gitu ya. Iya, gue setuju. Gue setuju itu. Iya kan? Apalagi kalau yang dijadiin slogan dia istilahnya, gue nyebutnya slogan dia lah, si Iqbal itu. Pertama lu jangan salah beli, yang kedua lu jangan salah bengkel. Ya. Kalau dua itu lu udah salah, kelar. Lu akan berstatement sama mobil itu, nih mobil tidak layak untuk dipelihara. Kenapa? Harga doang murah, tapi gue bikin gue pusing. Karena di awal lu udah salah beli. Ya. Setelah itu lu ke bengkel, masuk bengkel yang salah. Betul. Makin puyeng lu pala. 100% sama statement itu gue setuju. Gitu ya. Gue setuju. Karena gue pun dulu pernah pakai BMW kan. Gue dulu pernah pakai E39. Oke. Gue dulu pernah pakai E39 berapa sih bro? 528. Gue dulu 96. Oh 96 tuh mobil? Tahun 96 ya. Oke. Mobilnya Matic 2800 cc. Okay. Kencang. Gua waktu itu pernah lari pakai tuh mobil 280. Serius lo? Serius. Modar. Gila, bro. Di tol dong tentunya. Cipali. Waduh. Di Cipali. Karena gaspol ya, asik banget ya. Gue dari sini pulang kampung nyokap gue kan Salatiga ya. Oh gitu? Iya. Masuk tol Pondok Indah. Masuk tol Pondok Indah tuh jam 1-an. 1 pagi? Iya. Jam 4 udah keluar tol Salatiga. Anjir, gila lo. Serius. Lari di Cipali tuh 280, 24, 260. Paling sengerem-ngeremnya tuh turun ke 240, 220. Pokoknya gaspol segitu ya. Itu isi berapa? Isi berapa orang? Berdua doang gua. Oh, berdua? Berdua doang gua. Oke. Gila. Oke, nah itu terus
Gimana bro pendapat lo kalau di compare ini? Kalau misalnya kan banyak kan statement orang, ya memang umum sih. Iya. Tapi benar-benar yang lo bilang. Nggak bisa dibilang benar juga. Memang ada benarnya, tapi nggak bisa dibilang benar juga ketika orang menyarankan udah ya nggak usah macem-macem, pelihara tuh mobil Jepang. Ya memang ada benarnya, tapi nggak benar semua juga. Gue setuju karena loh, memang kenapa kalau pelihara mobil Eropa? Karena Eropa tuh spare partnya terbatas, harganya mahal, rewel. Kadang ada jawaban juga dari teman-teman yang pelihara mobil Eropa gitu kan. Jadi kalau misalnya lo pilih Eropa atau pilih Jepang, pertanyaan kayak gitu, jawaban lo gimana? Dengan budget gocap, memberikan informasi kepada orang yang enggak, gue tetap pilih mobil Eropa. Terus sama ngasih omongan, masukan ke orang-orang yang enggak, gue tetap pilih mobil Jepang. Oke. Kalau secara subjektif pandangan gua nih ya. Subjektif nih ya. Karena sekarang untuk daily gua lagi pakai Starlet kotak nih. Gua lagi pakai Starlet kotak tahun 86. Gokil nih, legend juga nih. Mobil Agri nih. Kalau gue punya budget segitu dan gue harus beli mobil lagi untuk secondary car atau bahkan jadi mobil utama gue pasti beli mobil Eropa sih. Oh gitu ya? Gue pasti beli mobil Eropa. Kalau gue ya. Kan gue bilang ini subjektif ya Om, karena gue udah ada mobil Jepang nih. Dan mobil Jepangnya pun yang tergolong bukan mobil yang nyaman. Starlet tuh kan bukan mobil yang nyaman ya. Oh gitu ya? Iya, emang betul. Ini menarik nih. Emang bukan betul. Mobil yang nyaman? Bukan lah. Bukan. Kenapa bilang gitu bro? Kaki-kakinya biasa aja. Maksud gue, suspensinya ya ala kadarnya. Terus karena emang dia mobil tua ya. Apa namanya? Dari kayak suara dashboard, retol-retolnya tuh udah mulai kedengeran tuh, krak. Dan pada zamannya pun emang ini bukan mobil yang kelasnya mewah kan. Starlet tuh bisa laku karena kalau gue nggak salah pada saat itu, selain faktor dia emang hatchback pertama Toyota ya. Starlet gue ini kan hatchback pertama Toyota nih. Dia kakeknya Yaris lah. Dulu dia adalah mobil paling murah pada zamannya. Entry levelnya ya? Iya, entry level banget. Makanya ya ini mobil ala kadarnya lah. Dari segi kegedapannya, kenyamanannya, build quality interiornya, bener-bener ala kadarnya banget. Dan kalau lo bilang, apakah dengan mobil yang ala kadarnya ini perawatannya jadi murah? Enggak juga. Ada benernya. Ada benernya. Belum ada power steering. Terus juga masih engkol juga kacanya. Belum ada power window. Di samping itu masih karburator juga. Dibilang lebih gampang. Iya, masih platina juga. Ini belum CDI. Dan belum gua upgrade juga ke CDI. Kalau dibilang karena mobilnya basic, perawatannya jadi lebih mudah, ada benernya. Cuma kalau lebih murah, gue bisa bilang enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Kenapa bilang enggak juga? Di beberapa kasus, ini gue spesifik ngomongin Starlet ya. Starlet gue nih, Starlet kotak nih. Dengan mesin yang udah gue swap pakai 2E. Body ini dengan mesin ini, kalau lo compare, sebenarnya nggak apple to apple sih. Cuma let's say lo compare sama mobil Eropa lah. Taruhlah, misalkan E36 gitu. Ini nggak apple to apple banget sebenarnya. Cuma let's say lo compare dua mobil ini, terus lo bilang dengan harga yang mirip-mirip atau sama, gue mending Starlet atau E36 ya. Kan Starlet lebih basic nih, harusnya lebih murah. Gue bisa bilang enggak juga. Karena Starlet gue ini dari part fast moving ataupun slow movingnya saat ini udah mulai susah dan bahkan mahal harganya. Kemarin tuh ada salah satu influencer otomotif juga yang lagi rame karena dia bangun mesin 2E ini. Jadi dia turun mesin, terus part-partnya diganti dengan part-part original Toyota, bener-bener semua partnya original. Itu gue denger ya. Ini gue nggak tahu sih benar atau enggak. Cuma gue denger untuk nge-rebuild mesin itu sampai oke lagi aja itu habis hampir gocapan. Habis 50 juta sendiri buat mesinnya doang. Karena itu part mesinnya udah mulai susah. Yang original ya. Ini gue ngomongin yang original nih.
Karena gue sendiri pun gue usahain untuk mobil gue cari part yang original lah. Meskipun KW-nya pun yang aftermarket banyak gitu loh. Untuk nyari-nyari part original mobil ini pun udah rada susah tuh. Kayak misalkan part mesin ya. Taruhlah lo turun mesin Starlet nih. Entah mesin lo 1E atau 2E. Kan mesin gue mobilnya 2E nih. Lo nyari-nyari part, let's say kayak piston, ring seher, terus juga mungkin klep dan lain-lain. Itu susah dan kalau ada pun harganya lumayan banget. Lumayan banget. Bener-bener selumayan itu harganya. Bahkan bisa ngalahin mobil Eropa itu sendiri. Kembali lagi ke omongan yang tadi. Nah, ini menarik nih. Tadi kan gue lempar pertanyaan, bro. Misalnya ada pilihan gitu. Iya. Lu punya budget gocap. Lu harus menentukan mobil nih. Mobil apa yang lu pilih? Eropa atau Jepang? Lu bilang kan kayaknya gue Eropa deh. Iya. Mobil apa yang lu pilih? Untuk saat ini ya. Nah. Kalau budget gocap. Iya. Kalau budget 30-an di video sebelumnya gue sebutin 306 N5 tuh. Iya, Peugeot. Cuma buat gue yang sampai sekarang masih hobi nongkrong dan lain-lain ya, masih hobi nyelenehin mobil lah, nganehin mobil, dimacem-macemin. Menurut gua 306 tuh bukan mobil yang enak buat dimainin lah. Untuk dimainin dari segi look ataupun mesin, kalau Eropa saat ini mungkin terdengar ada kacang ya, tapi mungkin gua bakal pilih BMW E36. BMW E36. Iya. E36 itu juga rancu karena dia mesinnya ada 3 tuh. Ada 318, 320, dan 323. Yang masing-masing cc beda-beda tuh. 318 1800, 320 2000 cc dan 323 tuh 2500. Di harga range itu balik lagi ke kondisi lu bisa dapat antara 3 mesin itu tuh. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Apalagi kalau kita ngomongin yang ada nyeleneh nih. Misalkan lu pengen drifting, pengen belajar ngedrift nih. Paling enggak lo bisa ngangkat yang 320 atau 323, yang 2000 atau 2500 cc. Karena ya secara basic kita mobil memang sudah mendukung untuk dipakai drifting. Dia penggerak belakang, dari sasisnya rigidnya dapat segala macam, dia memang sangat mendukung. Kayak gitu sih Om Denkus paling. Oke. Dan dipakai daily, kalau untuk dipakai daily sih pengalaman gue paling enak pakai 36 tuh pakai E36 318 dengan mesin M43. Jadi 318 itu ada 2 mesin Om sebenarnya Om, M40 dan M43. Kalau M43 itu kayak versi yang lebih upgrade-nya dari M40 lah. Dia udah pakai timing chain, jadi apa namanya, untuk belt timingnya tuh dia udah nggak pakai karet lagi, tapi udah pakai rantai dia. Yeah. Jadi kemungkinan untuk putusnya tuh kecil lah. Yang dimana kalau itu timing sampai putus kan ambiar tuh mesin lo. Iya, itu sih. Oke. Lo bisa lo mungkin untuk daily, gue prefer BMW E36 318 M43. Menarik nih bro. Jadi ada 2 sudut pandang dari lo. Iya. Dan ini menurut gua nggak hanya sekedar opini tapi experience lo. Iya. Dari pengalaman lo memelihara mobil Jepang. Nah, Iya. ini kan kita lagi comparein ya. Iya. Lo better pelihara mobil Jepang aja. Oh enggak, lo better pelihara mobil Eropa aja. Nah, lo kan tadi menjelaskan tuh cerita lo memelihara mobil Jepang. Sebenarnya mobil Jepang yang dibilang pengalaman lo Starlet kotak tahun 80 berapa bro? 86 mobil. Tuh, 86 yang mungkin orang langsung berpikiran, wah ini murah biayanya. Ternyata kan nggak juga, ya kan? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Jadi, nah itu sekedar pencerahan ya buat kita semua. Ini mendengarkan langsung si Agri pengalamannya memelihara Starlet kotak. Iya. Tapi sih sebenarnya kalau ngomongin untuk ini mobil udah sehat, nah sehatnya versi orang beda-beda nih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Menurut sehatnya versi gua, menurut gua segini cukup. Tapi belum tentu menurut lu. Enggak, ini harus diginiin lagi. Iya, Ini iya. belum sehat versi gua. Betul. Kan gitu ya. Iya. Nah bro,
Ini kurang lebih udah setengah jam kita ngobrol. Dan kita ngobrol nih udah berantem sama suara hujan. Iya. Makanya dari tadi gue rada kedisrek sama hujan sih sebenarnya. Tapi thank you banget. Sebelum kita closing, mungkin closing statement silakan bro dari lo menindaklanjuti kembali topik pembahasan ini. Banyak orang yang merekomendasikan lo lebih baik Toyota udah paling benar, ya. Atau Honda, atau dalam hal ini mobil Jepang aja pelihara. Oh enggak juga, lo mobil Eropa oke kok karena lo dapat kenyamanan. Terkait dar-der-dor di media sosial yang gua sering ikuti gitu ya. Iya. Selalu bentrok tuh. Iya. Istilah-istilah itu. Terkait hal itu silakan closing statement dari lu deh. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau kita spesifik ngebahas atau nge-compare antara lu budget dengan 50 juta, lu better ambil mobil Eropa atau Jepang. Menurut gua lebih kesesuaian lagi kebutuhan masing-masing. Dan ini lo apa? Cuma karena di sini yang lebih di pojokan itu biasanya brand-brand Eropa. Bener dong, iya kan? Karena ya pada zamannya kan itu mobil kan emang mobil mahal ya, mahal banget, mahal. Iya, jauh banget kayak mobil-mobil yang sekarang harganya sepantaran sama dia nih, let's say kayak Corolla AE 111 nih, atau mungkin yang Jepang lagi anggaplah Honda Genio, let's say kayak gitu kan BMW E36 atau E39 itu kan jauh banget di atasnya mobil-mobil ini kan. Jadi banyak yang beranggapan kalau ya basicnya kan itu mobil mahal ya, pasti perawatannya mahal dong gini-gini. Ada benernya cuma nggak 100% bener. Karena ya balik lagi sih ke kondisi mobilnya masing-masing, dan yang paling penting kalau lo sudah punya mobilnya jangan sampai lo salah ngerawatnya atau lebih tepatnya salah bengkel. Karena itu akan berpengaruh banget sih. Bengkel yang bagus itu akan merekomendasikan lo baiknya tuh mobil digimanain, part apa aja yang perlu diganti, termasuk ngerekomendasiin lo toko-toko spare part yang emang masih banyak ngejual spare part ke mobil dan lain-lain lah. Karena kalau kita bahas spesifik juga harga spare partnya so-so sih. Ada lagi nggak? Apa kek? Iya. Buat yang ini deh. Terakhir pesan lo buat, kalau tadi kan buat yang calon mau beli, buat yang udah pada beli. Entah mobil Jepang atau mobil Eropa. Nah, supaya mereka tetap pede memelihara mobilnya. Enggak, udah lo peliharanya terus. Ngapain lu jokul tuh mobil? Iya. Buat para yang merawat mobil 90s, ya nggak? Gue tuh selalu berprinsip kalau apalagi kalau lo yang main mobil tua ya, mau Eropa ataupun Jepang nih. Buat lu pada nih yang lu megang mobil udah berumur nih, tapi lu masih mempertahankan itu mobil. Ada yang rusak, lu dandanin, lu benerin. Gue selalu berprinsip kalau buat mobil aja lu bisa setia, apalagi ke pasangan. Karena prinsipnya sama tuh. Iya, karena prinsipnya sama. Prinsipnya orang megang mobil tua itu kan, rusak itu bukan ganti baru, tapi dibenerin. Karena yang common orang biasanya kan gitu kan, pakai mobil tuh buat daily ya. 5 tahun ganti dengan anggapan, oh udah 5 tahun udah banyak yang bakal ngerongrong nih, gue jokul lah. Kalau main mobil tua kan nggak gitu prinsipnya kan. Ada yang rusak, lu cari tahu apa yang rusak ya lu benerin, lu ganti partnya atau lu rekondisi. Terlepas dari Eropa atau Jepangnya, kalau misalkan lu udah pegang mobil ya, apalagi mobil-mobil tua nih, ya syukurin aja apa yang lu punya, tetap pede, dan jangan pernah berkecil hati sih, karena setua apapun mobil lu, kalau lu dandaninnya bener pasti bakal enak dilihat kok. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sorry kalau ada salah ucap. Ini gua sama Agri sekedar ngobrol otomotif, ngobrol santai. Lo yang mau jadi narsum gue silakan lo DM gue juga. Gak harus, wah mobil gue belum dimodif, belum keren Om Denkus. Oh bukan ke situ. Tapi gue lebih ke sharing pengalaman lo pakai jenis mobil itu biar bisa bermanfaat buat orang ketika orang mau memelihara mobil yang sedang lo pelihara. Mungkin itu aja dari gue. Ada lagi nggak bro? Cukup? Cukup sih. Cukup ya? Aman. Thank you teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram gue Denkus Channel dan TikTok gue Denkus Channel.
share video ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great.